makanya dinamakan Gua Sumur itu. Golo ini sebelah pundi Pak? Oh, ini tasnya ngilen gitu. Oh, ancaran belum Pak? Niki ngilen. Sing guane to. Nggih. Itu ya guane. Gua Loa dan Gua Sumur adalah salah satu gua peninggalan Kerajaan Bedander pada masa Kerajaan Majapahit yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Gua ini merupakan peninggalan Kerajaan Bedander pada waktu Perang Dunia II dan masih ada kaitannya dengan asal-usul Kerajaan Bedander. Setiap tahun di gua ini selalu diadakan acara keramat tahunan yang selalu dilaksanakan pada bulan Agustus bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nepai ya tertentu ya jam ulan 09.00 to lan. Pripun ulang so? Paling ya lan 10 lan 11 iki dimangani apa sedekah bumi. Oh, sedekah nyekar bumi. yo ngono kuwi. Oh. Bukan hanya itu, bahkan ada kepercayaan bahwa dengan mengambil air di gua ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan hal ini dipercayai bagi orang yang berasal bukan dari asal gua ini berada. Nek apa? Nek lara tekno banyu kok kene mari. Oh, ngoten nggih. Tapi wong ado ora wong. Untuk masuk ke gua ini ada salah satu pantangan bagi siapa saja yang ingin berkunjung, yaitu siapa saja boleh masuk asalkan orang tersebut tidak memiliki sifat sombong dalam dirinya. Setiap orang boleh masuk Pak, boleh tidak apa-apa. Dari pulau lah nih, 5 tahun Langsung pergi. melangi langsung. Cilik no tak kok, ini jadi nih. Langsung meluwayu ngelangi nang kono kae. Oh, makanya dinamakan Gua Sumur ini ya. Nonton ulane mboten Pak ngeten iki. Nggih enten, tapi kan mboten napa-napa. Bang Pak. Pokoke kok kene iki ra sombong tapi piye. Lah sombong wis bar. Mereka lenten ta. Mboten asal nggih. Iki jebule kok kono, suruh kono. Kayak jenengan badhe napa niki, Prai? Ajenge iku lho mbanyoni pari, semayani kuku cek gentenan. Pinggiran. Iki kok tau sih kados nganu Jawa punan. Iki nggih. Oh, nggih. Engko kan tayane enten. Mboten pantun kula. Alah, wong anakku 7 tahun melayu rene langsung ngelangi kok. Cilik lho, mluwayu ora wedi sandung. Jawa ku kuwi tok. Cilik. Iki ana banyune iki lho. Lho banyune mili lho. Oh, nggih, banyune mili niku. Iki kok ing dul ngulon rono ning tembuse rono tapi kudu nggo senter. Oh, wonten tembusan iki. Enten to mereka. Nggih. Iki banyune kita ngerasat iki. Ya ini Mas yo tiga ngoten nggih, mboten pernah asat nggih. Air yang ada di gua ini juga tidak pernah mengering meskipun musim kemarau yang panjang. Diketahui bahwa di gua ini juga sering digunakan sebagai tempat tarian Jawa yang disebut dengan tayub. Acara tayub ini biasa diselenggarakan pada saat acara sedekah bumi
atau bersih desa yang rutin dilakukan pada bulan Agustus bertepatan dengan acara Hari Kemerdekaan Indonesia. Tidak jauh dari tempat ini juga terdapat gua yang sama yang dinamakan dengan Gua Lowo. Ada juga gua lain yang konon gua ini sering digunakan untuk pesugihan mencari harta dengan jalan hitam. Naudzubillah min dzalik. Gua tersebut dinamakan Gua Lawang, tetapi kali ini kita hanya akan mengekspos Gua Lowo saja. Halo pemirsa, kali ini kita sedang berada di Kecamatan Dender di Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah jalan Kabupaten Bojonegoro menuju ke Kabupaten Nganjuk. Dan kali ini kita akan menuju suatu gua yang dinamakan dengan Gua Lowo. Kenapa dikatakan Gua Lowo? Karena dalam gua tersebut terdapat lowonya, atau bahasa Indonesianya itu ada kelawarnya ya. Gua ini merupakan peninggalan kerajaan Bedander pada masa kerajaan Majapahit dan banyak sekali mitos-mitos di dalamnya ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke tujuannya. Karena saya masih belum tahu lokasinya, jadi nanti kalau bertemu orang kita akan tanya petunjuk jalannya ya, pemirsa. Sekarang ini kita sedang berjalan ke selatan, dan tadi sebelum dari sini kita, kalau dari kantor kecamatan Bedander kita ke timur, setelah area persawahan ada pertigaan, kita belok ke selatan ya, dan seperti inilah lokasinya. Tetapi untuk lokasi tepatnya saya masih belum tahu, jadi nanti kalau kita bertemu dengan warga, marilah kita bertanya di sana ya. Anu, mriki niku Gua Lowo niku sebelah pundi, Pak? Kalau niki. Oh, niki tasih anu mriko ngilen nggih. Oh, ancaran-ancare berapa, Pak? Niki ngilen. Oh, sing guane to, Pak? Nggih. Lubuk itu ya guane. Guane. Tak. Itu ketinggalan guane. Ini pas guane. Oh, saya tak ini, Pak. Anu konten, Pak. Sing nonton video-video niku, Pak. Oke pemirsa, jadi lokasinya itu setelah kita berjalan ke selatan sampai ketemu dengan buku PSHT, ada jalan ke barat ya, dan kita nanti ke barat, terus nanti ada pertigaan lagi, kita ambil kiri atau ke selatan lagi, dan tepat di belakang rumah warga ya ini. Mendapat info dari warga-warga sekitar sebelumnya ya, bahwasannya di tempat ini adalah zona tanaman jagung dan kacang tanah. Karena lahan perhutani di sini kan di atasnya kan pohon jati, ya di bawahnya kan tidak ada tanamannya. Oleh warga sekitar ini dimanfaatkan untuk menanam jagung dan kacang. Maka dari itu warga sekitar sini banyak sekali yang hasil panen kacangnya itu luar biasa. Ini kan soalnya hutannya kan luas banget ini ya. Jadi sampai-sampai terkenal bahwa di Kecamatan Dander adalah zona kacang tanah ya. Ya ini bisa kita lihat samping rumah ini banyak sekali kandang ya. Karena kan jadi otomatis mencari rumput pun juga gampang ya. Dan mayoritas rumah-rumah di desa ini banyak yang terbuat dari kayu jati ya, karena
dekat sekali dengan hutan ini ya. Sekarang kita sudah hampir sampai pemirsa, karena jalan yang menuju ke gua ini ternyata sudah ditandai oleh masyarakat sekitar, bahkan oleh peserta KKN atau kuliah kerja nyata di sini sudah dikasih plang ya. Dan seperti inilah jalannya, masih terjal. Ini. Kalau kita zoom ini, bagian kanan dan kiri ini ya, di bawah ini banyak sekali tanaman kacang dan tanaman jagung ini ya. Oke, itu sudah hampir kelihatan lokasi Gua Lowo atau Gua Murwo atau Gua Kelelawar yang akan kita tuju kali ini. Dulunya sebenarnya tempat ini itu konon kalau nggak salah mau dibikin wisata, tetapi karena peminatnya kurang jadi sekarang terbengkalai ya. Kita jalan kaki saja karena ini medannya kalau dilewati pakai kendaraan ya cukup susah ini, karena sekarang saya sedang menggunakan sepeda motor. Karena sekarang ini saya ini sedang sendirian dan letaknya gua ini sangat jauh dari pemukiman warga, jadi kita ekspos dari luar saja pemirsa, karena saya cukup takut ini kalau berada di tempat ini. Kalau dari luar kan ini seperti ini ya, cerah terang, tapi kalau kita masuk ke dalam itu sudah pasti gelap sekali. Kita ekspos saja bagian luarnya ya. Dan inilah yang dinamakan dengan Gua Lowo atau Gua Kelelawar. Di samping gua ini terdapat suatu rumah. Kalau saya zoom ini ya, Gria Murwonya. Ini di belakang plang ini ada tulisannya perhutani. Mungkin saja ini adalah rumah singgah bagi para polisi perhutani di kawasan ini ya. Dan itulah Gua Lowonya. Karena kali ini saya sedang sendirian ya pemirsa, dan ini kan letaknya itu jauh dari rumah-rumah, jadi saya tidak berani masuk nih ya ke dalam guanya, karena ini seram juga ini. Selain Gumpa Sumur, Gua Lowo dan Gua Lawang yang terkenal angker, masih di desa ini juga terdapat peninggalan kerajaan Bedander dan Ngurawan pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu dengan adanya suatu sungai yang airnya berasal dari bawah tanah. Anehnya, hulu sungai tersebut berasal dari bawah tanah dekat dengan masjid yang paling besar yang berada di desa tersebut. Di dalam hulu sungai tersebut terdapat lubang yang memunculkan air dari bawah tanah yang tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan sampai-sampai desa-desa yang berdekatan dengan desa ini juga ikut mendapatkan manfaat dari aliran sungai tersebut. Desa ini adalah Desa Sumperarum. Dulunya desa tersebut dinamakan dengan nama Desa Pirang, tetapi oleh Adipati Kerajaan pada masa lalu, desa ini diganti namanya menjadi Desa Sumperarum karena terdapat sumber mata air yang sangat jernih dan tidak pernah habis dari dalam tanah. Penduduk masyarakat di sini menamainya dengan nama Sumur Jeblong. Setelah dari Gua Sumur dan Gua Lowo, kali ini kita akan menuju satu lagi peninggalan kerajaan Bedander pada masa Perang Dunia II ya, yaitu adalah Sumperarum Tirta ya. Kalau kita sudah sampai di Gapuro ini, kita langsung masuk saja. Oke. Dan Sumperarum Tirta itu adalah suatu sungai ya, yang asal airnya itu dari dalam gua, dari dalam tanah. Yang aneh ya, bagaimana tidak, airnya itu berasal dari dalam tanah seperti sumur yang keluar airnya dan nggak habis-habis itu ya. Di sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah komplek rumah masa depan ya,
rumah masa depan orang-orang sini, maksudnya ini adalah komplek kuburan ya. Nah, ini, dan di samping kuburannya ada musolanya. Setelah ini kita akan sampai ke pertigaan yang tadi yang kita maksud itu. Nah ini, dan di sebelah kanannya ini ada tulisannya ini ya, sumur jeblong untuk Indonesia ya. Setelah melewati pertigaan ini ya, 100 meter kurang lebih ya ke timur, kita sudah sampai di Sendang Arum Tirta yang akan kita tuju kali ini. Beginilah penampakan dari Sendang Arum Tirta ya, dan ini yang ada rumah hijaunya ini adalah sumur jeblong. Di bawahnya itu ada sumur yang merupakan hulu dari sungai ini ya. Jadi itu hulunya di sini ya, nggak ada yang lain. Dari sini nanti mengalir. Ini di belakang sini ada pemandian, dan ini adalah logetnya. Sebenarnya ini adalah digunakan untuk pariwisata, tetapi karena kurang peminat atau sepi, jadi sekarang sudah tidak lagi beroperasi ini. Tetapi kalau untuk pemandiannya masih ada. Wisata Sumber Arum Tirta ini sudah berumur puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Terbukti dengan besar pohon di sekitar Sendang yang masyarakat sendiri tidak berani menebangnya. Oke pemirsa, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel saya, dan terima kasih sudah bergabung. Bila ada kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Tonton video selanjutnya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.